Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kajian kita hari ini melanjutkan surat Al-Baqarah, yang mana kita sudah pada pertemuan lalu kita sudah bahas surat Al-Baqarah, yaitu surat turun di Madinah setelah hijrah, turun setelah Ali Imran, dalam mushaf terletak di nomor 2. Namun sebelum itu, hukum-hukum syariat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ada 40 hukum. 40 hukum syariat yang ada dalam surat Al-Baqarah. 40 hukum syariat dalam surat Al-Baqarah. Jadi kita itu berusaha paham peta-peta surat. Kemarin itu wasiat Allah untuk orang Yahudi 12 perkara. Sekarang syariat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 40. Masalah yang pertama, masalah qisas. Qisas qisas. Qisas yang membunuh dihukum bunuh, qisas. Jadi kalau ibu pai ke kadai-kadai pajangan bajurang, banyak patung kena qisas. Patung-patung yang tidak ada kepalanya. Nah, pakai qisas. Kalau di Saudi rata-rata patungnya nggak pakai kepala, karena Saudi memberlakukan hukum qisas. Kenapa? Karena ulama berbeda pendapat tentang hukum patung yang sempurna, hukum patung yang utuh. Mayoritas ulama tidak membolehkan patung lengkap, tapi sebagian itu dibolehkan. Tapi kalau lengkap dari ubun-ubunnya sampai tapak kakinya, mayoritas ulama melarang. Maka di Saudi itu patung-patung pedagangnya tidak pakai kepala, diawak utuh. Kini ada patung pandai menghijau kayak tu. Ya, itu surat Al-Baqarah ayat 178. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Telah diwajibkan bagi kalian, untuk kalian telah diwajibkan pada kalian hukum qisas pada pembunuhan. Ya, yang membunuh dihukum. Kenapa keras sekali hukum Islam? Supaya apa? Supaya orang tidak mau berbuat. Gunanya mencegah. Kalau kita membunuh orang, berarti kita membunuh diri kita sendiri. Kini nyo dibunuh, besok awak dibunuh, ada hukum. Ya nak? Jadi berlaku hukum qisas. Jadi tidak banyak kasus pembunuhan. Di Eropa itu kasus pembunuhan per menit, dihitung per menit. Kalau di Arab itu kasus pembunuhan tidak banyak seperti di Saudi, karena berlaku hukum qisas. Jadi selanjutnya dari rahmat Allah, maka dalam Islam hukum gunanya mencegah. Kenapa hukum Islam terlalu keras? Tidak keras, adil, nyawa berbanding nyawa. Gunanya apa? Mencegah. Kalau bunuh orang berarti membunuh diri sendiri. Dalam ayat apa? Min ajli dzalik man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annahu qatalan nasa jami'a. Demi itu kata Allah, siapa yang membunuh seseorang tanpa dosa, tanpa landasan hukum yang jelas, maka hukumnya sama dengan membunuh semua orang. Bara kadang dosa itu. Bara jumlah manusia di muka bumi, hukum membunuh seorang yang terzolimi kok
Asamu hukumnya membunuh satu orang sedunia. Kenapa? Karena nyawa itu hak Allah. Nyawa itu milik Allah, bukan milik pengadilan. Nyawa itu milik Allah. Makanya memotong ayam saja, itu pakai bismillah, karena nyawa ayam milik Allah. Kok ada fatwa terduga langsung tembak sembarang jadinya. Terduga teroris sampai semacam nauzubillah. Kok orang mempenjara ulama, kok ibu ulama tangkok ini kok ditangkok Farid Ahmad Uqbah, ya, kemudian Zain An-Najah, Dr. Zain An-Najah kok Komisi Fatwa MUI, Ketua Komisi Fatwa Dewan Dakwah, Dr. Anung, ulama-ulama berkaliber tinggi itu keilmuannya, atangkok. Lah itu ibu, siaran terlibat menangkok-nangkok ulama itu, tidak ragu kita mengatakan dia dalam penjara, dalam neraka. Ada dalil. Ada wanita yang dikatakan Rasulullah masuk neraka karena mengurung seekor kucing dan tidak beri makan. Nah, kucing dikurungnya, ada wanita yang dikatakan Rasulullah masuk neraka gara-gara mengurung seekor kucing. Kucing saya dikurung, saudaraku, ulama dikurungnya. Sekarang ulama yang dikurung masuk neraka enggak kira-kira? Orang-orang yang mengurung ulama tanpa dalil syar'i yang jelas, kesalahan yang syar'i secara jelas, maka seluruh unsur yang terlibat dipastikan kuat keyakinan kita mereka akan dinerakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh oknum yang terlibat. Kenapa? Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah karena mengurung seekor kucing. Bagi kira Nauzubillah. Sudahlah negara begini. Itu pemberontakan di Papua, sudah bunuh-bunuh jenderal dibunuhnya. Tidak berstatus kenapa tidak jadikan status teroris? Kenapa nggak digulung semuanya? Malah lain-lain yang diurus. Gimana rakyat akan kagum pada negeri ini? Terus terang kita tidak bisa berbangga dengan pemerintahan seperti ini. Nauzubillah. Yang mesti diurus nggak diurus, yang nggak mesti diurusnya. Yang menangis tidak digendong, yang menangis nggak digendong, yang nggak menangis digendongnya. Nauzubillah. Akan datang masa mereka ini ketika Allah menegakkan keadilan terhadap mereka. Jangan Anda katakan seekor semut tidak akan diadili kalau Anda zolimi. Bagaimana dengan kaum mulia para ulama? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menyelamatkan negeri ini. Amin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kedua, kemudian Allah sebutkan tentang kisos itu. Kenapa hukum kisos sangat berat? Apa yang membunuh juga dihukum bunuh, dihukum mati? Karena di situ ada hikmah, kata Allah dalam ayat yang sama, ayat berikutnya 179. Tadi ayat kisah 178. Hikmahnya, alasan Allah, apa namanya, dasar hikmah disebutkan Allah, walakum fil qisasi hayatun, walakum fil qisasi hayatun. Al-Baqarah 109.
Bagi kalian dalam penegakan hukum kisos itu adalah kehidupan. Adalah kehidupan. Supaya terjamin orang hidup ini, kehidupannya terjamin, maka pelaku yang membunuh orang itu dihukum kisos, sehingga orang tidak mudah membunuh orang. Maka terjadilah kehidupan, terjamin kehidupan. Maka kata Allah, Pak, bagi kalian penegakan hukum kisos itu adalah untuk menjaga kehidupan. Ya nak? Jangan nanti seenaknya menzolimi orang lain, membunuh orang lain. Hati-hati. Allah sudah jaga sistem semuanya. Kedua, hukum kedua dalam surah Al-Baqarah, hukum wasiat. Sebelum kita meninggalkan wasiat. Lil walidaini wal aqrabin. Hukum wasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat. Hukum dulu boleh kita berwasiat harta kita saparo atau amboko agen kama agen kaba. Itu ayat itu dimansuh, dibatalkan. Jadi dalam Al-Quran ada namanya nasikh wal mansuh. Ya ibu-ibu dengarkan ini ilmu ini mungkin belum diterangkan. Nasikh wal mansuh. Ya, nasikh ini ayat itu setelah diturunkan ada yang dibatalkan oleh Allah. Sebelum dibatalkan ayat itu mungkin cocok, tapi kemudian dibatalkan oleh Allah hukumnya. Maka dalam surah Al-Baqarah, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Surah Al-Baqarah. Tidaklah kami batalkan dari sebagian ayat-ayat yang telah kami turunkan, melainkan kami ganti ayat yang kami batalkan itu dengan yang serupa dengannya atau yang lebih baik daripada itu. Kami ganti dengan yang lebih baik atau seimbang dengan itu. Contohnya apa? Dalam hadis, dulu wanita tidak boleh ziarah kubur. Fase pertama, hadis melarang wanita ziarah kubur. Setelah itu datang ayat hadis kedua membolehkan. Maka batallah hadis yang melarang wanita ziarah kubur. Boleh jadinya. Ya, jadi bagaimana? Lihat mana yang dulu turun. Nah, mungkin yang dulu membatalkan, yang kemudian membatalkan yang sebelumnya. Ayat juga seperti itu, nasikh wal mansuh. Di antara ayatnya yang seperti itu ayat wasiat. Sebelumnya boleh meninggalkan wasiat untuk orang tua kita, padahal dia ahli waris. Nah, itu kemudian dibatalkan. Nusikatil wasiyah lil walidain. Setelah turun ayat waris, orang tua bagian dari ahli waris, maka batallah tentang ayat wasiat. Jadi wasiat dah laku lai, nyo waris lai. Jangan beko dapat duonya. Allah diwasiat kalau untuknya setengah, asapa tiga atau setengah. Warisan dapat lah, mana tah warisan? Kau wasiat kau? Kacau. Jadi dibatalkan dalam surah Al-Baqarah terdapat apa ayat wasiat yang dibatalkan. Dibatalkan dengan hukum waris. Jatah induk jawab kadang-kadang 1/8 atau jadi ada jatah orang tua. Ya, jadi dibatalkan oleh ayat wasiat, dibatalkan oleh ayat waris. Itu yang kedua.
Tetapi bagi yang lain wasiat masih berlaku, yang bukan ahli waris. Ya, mungkin awak punya induk angke, ya sidang-sidang jemaah rahmatullah. Nan manggadangan awak menyikolan awak induk angke awak. Sementara induk angke ko indah ahli waris. Orang tua awak nak mau tahunya dah. Ya nak. Nah, ketika kita meninggal, sebelum kita meninggal, apa caranya? Ba membalai jaso, orang nan bajaso kawak, awak tinggal wasiat. Rumah nan tutu nomor sekian sekian, ambo wasiatkan kepada ini. Jadi sebelum harta waris dibagi, wasiat-wasiat selesaikan dulu. Wasiat-wasiat, hibah, wasiat, hutang, baru harta warasiat yang jadi warisan. Jadi lun bisa jadi warisan kalau wasiat alun ditunaikan. Maka kumuh jadinya beko. Misalnya mana rahmatan, selesaikan dulu. Kadang-kadang kan orang namanya enggannya menyelesaikan wasiat. Nanti yang kena itu siapa? Almarhum, ya. Jadi saya mana rahmat, haram jadinya harta yang kita dapat. Selesaikan wasiat-wasiat, ya. Nah, berarti apa? Ibu-ibu jangan berwasiat kepada ahli waris, ya. Tidak boleh. Kau untuk emak kau. Kalau baragiah ketika hidup itu silahkan, ya. Baragiah wak ketika hidup, enak, silakan. Tapi kalau seandainya tinggal wasiat ketika kamu tulis wasiat cina apa tu sawah di Sabalah tu, jangan ambil tanya ndak batu ndak awak nang punya dah. Ya nak tu amak nambah kade di Sabalah tu kok adonannya meminta utang tak usah bayar apa tu, itu ya tak mudah loh. Amak dan mudah jadi tak perlu bayar dah. Ya nak kambing dalam kandang tu jangan jual lah batu kambing orang menumpang. Wasiat banyak tapi dah calah nang gitu. Baik sidang jemaah yang dirahmati Allah. Hukum berikutnya, hukum yang ketiga, hukum puasa. Dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaik telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Hukum itu ayat 183 surah puasa ya, sampai 187. Hukum yang berikutnya yang keempat, hukum berdoa dan adabnya. Hukum berdoa dan adabnya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku meminta kepadaku, maka aku ini dekat, kata Allah. Dekat, minta dengan hati. Artinya apa? Dengan hati tidak tanpa suara pun Allah dengar, ya. Dengan hati pun Allah akan dengar. Qarib, dekat, ya nak. Jadi sedang jemaah rahmati Allah, ini hukum berdoa. Ini apa namanya, harapan diberikan Allah, jangan putus asa dengan doa. Saya sudah sering sampaikan, seorang wanita mandul datang pada Nabi Musa, tolong mintaan ke anak ke Allah, ambo ko dapat anak, ya. Allah berdoa Nabi,
kecana Allah ya wahai Musa. Ba'a kamagenyo anak inyo akhirah imra'atun akhiratun. Inyo ko mandul. Jadi kalau mandul awak minta ke Allah, inyo mandul. Itulah malu Nabi, doanya tidak makbul. Setelah itu dibilang sama istri sama wanita itu, Allah sudah jawab doamu, permintaanmu. Ternyata katanya engkau mandul. Tapi setelah bersekian lama ketemu wanita itu dalam keadaan satu riwayat mengatakan sudah punya anak, dalam satu riwayat dia sudah hamil. Setelah itu Nabi Musa heran, ini kan wanita ini mandul kata Allah, sekarang kau punya keturunan. Ditanya sama Allah, ya Allah, dulu engkau katakan wanita ini mandul, sampai malu aku pada dia, doa Nabi tidak makbul. Sekarang kau punya keturunan. Apa kata Allah? Hai Musa, innaha imra'atun astahitu minha. Hai Musa, inilah wanita yang aku sampai malu padanya, menyandang sifat rahmat. Kenapa? Karena dia selalu berdoa setiap saat kepada aku. Ini penting ini. Takdir bisa berubah. Dari mandul sampai dapat anak. Janda perlu ka dukun lo. Ya nak. Pak dukun, tolong cik, ambo ingin dapat anak. Ya nak. Pak dukun mak keluarga kok. Ambo pun tak punya keluarga aja. Karena dukun tu mandul lo. Oh minta lo. Awak kan kadang kan itu nampang galeh awak. Minta lo doa galeh ka dukun. Mana galeh sudah pernahnya dah. Lah cara Minang saya ambil tuah kanan manang ya nak. Batanyo ke orang yang sukses dan ke orang yang punah lo. Ke orang sukses batanyo, dukun marah saya. Agar jawab Pak sadola di Cibo, manggaleh bangkrut segala macam. Tu ada berdukunnya gini lah. Kesudahnya awak tanya kayaknya awak lu sudah tu berdukun lah. Awak lu bangkrut sudah tu apa dukun lah. Jadi sidang jemaah rahmat Allah. Penting ini. Innaha imra'atun astahitu minha. Ini wanita yang aku malu padanya, menyandang sifat rahmat. Kenapa? Karena dia tidak pernah bosan. Dia gigih meminta kepadaku dengan memanggil sifat rahmatku. Yakin? Tapi tantunan wajar-wajar lo. Awak kalam tu minta berubah jadi putih. Ya Allah, putih lo lambung modesiano. Nah, mungkin hidung tak mancung kata nah mungkin lo. Ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bisa nasib itu berubah dengan ini kegigihan merubah nasib dengan harapan kepada robah nasib Anda dengan doa. Robah takdir dengan doa. Robah takdir dengan, jangan robah takdir dengan syirik. Jangan robah takdir dengan jalan yang salah. Jangan robah takdir dengan dukun. Dukun tu nak ni orang jadi dukun terus. Ingin lo berubah takdirnya. Pinyo tak bisa, apa dukun saja lain. Ya nak, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ini penting, mudah-mudahan ya kita dengan doa menyelesaikan banyak hal ya. Yang kelima, hukum i'tikaf. Hukum i'tikaf. Al-Baqarah 187. وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Jangan engkau gauli istri-istrimu sedangkan engkau beriktikaf di masjid. Jadi kalau iktikaf, pai kamu saji, jangan di SMS jauh dawak serang iktikaf. Pulanglah dah, sebentar ni bisa. Nah. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Lah payo iktikaf kamu saji belum puasa 10 terakhir, lah dipasang niat
Alah tu. Jangan dicaliak je kodak orang rumah lain. Kadang-kadang awak itu loh, video call panjang lah suami tikam saja. Video call tarik saya. Karena penting awak. Jadi sidang jemaah, surat Al-Baqarah hukum i'tikaf. Kemudian yang keenam, ayat 187. Berdoa ayat 186. Menjaga diri dari makanan yang haram. Ya. Menjaga diri dari mendapatkan harta secara haram. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian saling makan harta dengan cara yang batil. Ya. Jual beli boleh. Ya. Tipu menipu tidak boleh. Merampok tidak boleh. Jangan makan harta sama kalian dengan cara yang batil. Jadi cara mencari nafkah yang halal. Al-Baqarah 188. Terus yang ketujuh, hukum periodisasi jihad. Periodisasi jihad, proses hukum jihad turun beransur-ansur itu bagaimana? Pertama di antara itu dengan jiwa. Waqatilu fi sabilillah. Berperanglah kalian di jalan Allah. Dulu menegakkan agama itu akan dapat tantangan diperangi. Kenapa? Karena semua orang pakai pedang di pinggangnya. Maka Allah izinkan berperang. Terus merespon musuh dengan cara yang seimbang. Merespon musuh dengan cara yang seimbang. Surat Al-Baqarah 195. Allah ya, asy-syahrul haramu bisyahril harami wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Jika musuh menyerang kalian, maka balaslah setimpalan dengan cara mereka. Jadi seimbang. Merespon musuh dengan cara yang seimbang. Sembilan, 109. Tadi ya jihad itu nomor berapa? Jihad nomor berapa tadi? 7. Nomor 8-nya merespon musuh, membaleh jo cara dan seimbang tu itu. Jangan awak dicubi orangnya baleh tenju. Ya, merespon membalas musuh tu atau meresponnya dengan cara yang seimbang. Nah, kadang-kadang kan awak juga awak kan dicubiknya orang balih awak tu kalian apa itu enggak boleh. Ya. Ayat 197 dan 195. Tadi 188 jihad 188. Jihad 188. Ya. Lah. 9 lain. Sepakai awak 9 lain. Ayatnya yang nomor berapa, Bu?
Oh, 195. Nah, 188. Jihad 188. Nah, coba dengan lelok. Nomor 7, prodesasi jihad. Ayatnya 188. Kalau ada nama beda, rubah. Nomor 6 ada masalah. Nomor 6. Itu ayatnya 188 lo. Sama barang itu sarangkai. Nomornya sama, kalimatnya berbeda. Satu ayat itu kan ada 2 hukum, ada 3 hukum. Yalah, 195 nomor 8 lah tulis. Kalau enggak mau bawa pulang tu kau. 9 lain. Jihad tidak boleh sembrono. Itu salah. Jihad tidak boleh sembrono. Sembarang-sembarang malah tuih je, dah boleh dah. Ya. Ayat 195 juga. Tidak boleh ceroboh atau sembrono. 195 juga. Nomor 10 hukum haji. Nomor 10 hukum haji dan umroh. Haji dan ayat 196. Ayat 196 sampai ayat 200. 196 strip 200. Itu masalah haji situ. Ayatnya bunyinya wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Konan kini terganjal dek pandemi. Sehinggonya untuk samantara pitih ko awak pagunon untuk jambatan dulu. Ya. Itulah. Sebenarnya wa atimmu kok perintah kau sempurnakan. Sado proses tu harus sempurna nak kau. Tapi itulah kejadian. Penyempurnaan jembatan. Ya, ayat 196 sampai 200 berarti 4 ayat. Yang ke-11 hukum fardu perang. Hukum fardu perang. Hukum fardu wajib perang, wajib boleh. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Dan di dalam surah Al-Baqarah itu ada 3 kutiba. Kutiba aku dalam surah Al-Baqarah 3. Pertama apa? As-siyam. Kedua apa? Al-qisas. Ya. Kecil lain. Al-wasiyah. Kutiba alaikum siyam al-qital. Maaf. Perang. Itunya. Yang kini. 3 kutiba dalam surah Al-Baqarah. Itu yang 10 itu. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan pada kalian untuk berperang dan dia kurhul lakum, dan
itu kalian sangat benci. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Itu sambungan ayatnya itu. Jadi ada ayat dibaca orang, asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul wa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Itu dalam konteks hukum jihad. Ndak konteks mau mencari minantu tu dah. Kadang-kadang kan dia anak ke 7, di induk indak. Anak suka. Siapa calonmu nak garin masjid tu lah bu. Batu azannya rancak. Garin jo agar dia makan. Kece ibu kau. Tu balai. Tuan yang pulang di rantau dah. Mambo otonya, oto baru. Ini sedang sukses. Usaha dah jelas dah. Usahanya kadek tapi kayu belindak. Nah. Oh itu ya. Ndak ada awak bela garin ku saja, yang penting soleh. Kalau Allah dalil ayahnya. Asa antakrahu syai'an. Bisa saja yang kamu tidak suka itu terbaik untuk kamu. Atau yang kamu sukai itu terburuk untuk kamu. Dipakai ayat tu. Kira anak kau menyarah. Baralek lahnya. Alek selesai polisi tiba. Nah, awak dah tahu sahur sinan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ayat itu ayat perang. Orang benci pasal perang. Teroris. Lah. Allah tahu orang benci. Pejabat benci. Tapi kata Allah, itu bisa jadi terbaik untuk kamu. Terbaik, mungkin orang akan mencakar negara kau. Akan ambil negara kau. Ketika Amerika akan mencaplok Irak, disangko Saddam Hussein lah dihukum gantung, Irak dicaplok, keluar pejuang-pejuang panik Amerika yang sebelumnya dibenci. Orang ahli perang keluar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Beda, apa bedanya Ustaz? Qital, perang dengan jihad. Jihad itu lebih umum. Jihad itu mau berjuang untuk agama dalam konteks apapun itu namanya jihad. Ya, ini begini kalimatnya. Kalau ibu-ibu ketemu kalimat al-jihad dalam Al-Quran, tidak ada kalimat fi sabilillah, jihad saja. Itu umum. Berdakwah jihad. Segalanya jihad. Artinya kesungguhan menegakkan agama dalam semua bidang. Tapi kalau ketemu al-jihadu fi sabilillah, makanya artinya perang, al-qital. Al-qital, perang. Jadi di situ masalah perang, qital yang nomor 10 ini. Tadi masalah jihad kan? Yang ini masalah perang. Perang ini memang adu fisik. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalau jihad fisabilillah artinya qital. Maka di sini ya ayatnya kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan kepada kalian berperang, wa huwa kurhun lakum. Kalau ayat kau ndak turun, ndak tagak Islam dah. Ndak tagak, ndak wajib. Orang sadar suka perang dah. Orang takui. Tapi tak pasal wajib. Samo jo kutiba wajib puasa. Akhirnya tak bisa, wajib. Berperanglah para sahabat melawan kafir Quraisy, perang Badar, perang Uhud. Kemudian perang-perang, menanglah Islam selalu. Taliban. Kalau ndak perang Taliban tentu Amerika aja macam Afgan begini. Itunya. Itu pak masalahnya. Kini kok jejak-jejak orang yang pernah di Afgan dicurigai teroris. Itu kini tu. Jadi payah singgah sih ke Afgan awak. Ambo takut ya kini bu. Ambo bisa saya mengirim orang ke Afgan ni bu. Batamu di Taliban tu. Bisa. Cuman bekolah kita tuduh lah mbong. Bahaya nu gari ni kok.
Nah, sabalun pandemi, parampok, orang maliang, narkoba dikeluaran dari penjara. Ya kan? Penjara kosong, biaya nggak ada, sudah tuh tangkap ulama. Jadi orang maliang dibebasan. Baik, sedang jemaah rahmati Allah. Yang ke-11, yang kedua balik. Boleh berperang dalam bulan haram. Tadi tidak boleh berperang di bulan haram. Tapi kalau kita diserang di bulan haram, awak sedang ngaji diserangnya, ya nak? Membalih atau tak? Artinya Rohingya, dulu tentara Rohingya itu kuat. Jadi Rohingya itu dulu kerajaan Islam, namanya Arakan, diperangi terus oleh Myanmar, dibantai kampungnya, satu kampung dibakar. Pejuangnya semakin hari semakin mengecil, pejuang Islam. Suatu harinya minta fatwa kamu, apa hukumnya ketika itu di Malaysia, ketika kita berperang terus musuh itu memakai orang Islam sebagai tamengnya. Itu ibu, jadi dulu tuh hampir menang mereka. Ketika itu diambillah orang Islam yang bisanya senjata jolataan di muka, bertameng orang Islamnya. Berfatwalah mufti mujahidin Rohingya, mengatakan haram hukumnya membunuh umat Islam. Itu paniang orang pejuang kok ditembak mati umat Islam kok. Ini tegak kaum Islam. Akhirnya dengan dasar itulah mereka dihabisi oleh musuh. Sidang jemaah ini hukum kalau tidak rinci, itu perlu fikih, dalil dan fikih. Jadi bagamu kok banyak tuh orang ke Quran hadis, tidak selesai gitu dah. Harus ada pemaknaan dari Al-Quran. Dan kalau inyo AKC Nik Aziz almarhum, pimpinan Partai PAS Malaysia yang memimpin menteri besar dari Kelantan, andaikan musuh menjadikan anak kandungku sebagai tamengnya, maka aku akan tetap mengangkat pedangku. Apa makna itu? Artinya apa? Tidak berdosa lagi. Hukum dasarnya tidak boleh kita membunuh muslim, tetapi kalau diperalat maka hukumnya jadi boleh. Kita lihat mana mudarat dan manfaat. Berarti kalau ada pengkhianat yang kerjasama, hukumnya juga boleh. Jadi selanjutnya rahmat ya Allah, sama dengan bulan haram. Jadi sahabat ini disuruh oleh Nabi, bawa surat ini, engkau jalan sekian lama, balik lagi. Balik dia, maka ketika itu ketemu musuh datang dari Syam. Rencana untuk memfai saja. Memfai itu mengambil harta mereka, karena harta umat Islam diambil di Mekah. Jadi orang Quraisy dipintih di Madinah, yang mambok galeh dari Syam. Maka Nabi menyuruh sahabat, bawa surek kau, jalan sekian jauh, balik lihat. Itu Nabi. Rupanya nak setelah balik dibuka surek, suruh cegat kafir Quraisy yang dari Syam. Paslonya jarak tu disuruh Nabi pai balik, paslo tiba musuh di situ. Jadi Nabi matur jaraknya pas difai.
Kenapa difai? Difai itu mengambil harta rampasan tanpa perang. Kenapa difai? Karena ketika umat Islam diusir dari Mekah, harta umat Islam diambil oleh mereka. Dipintihlah di Madinah. Sidang jemaah, ternyata terjadi pertempuran, padahal itu bulan haram. Bertempur dalam ayat yang tadi tidak boleh bertempur dalam bulan haram. Asy-syahrul haram, tidak boleh bertempur. Tapi sahabat ini tidak bisa mengelak, bertempur dia. Telah menyalahi perintah Nabi. Datang setelah itu kepada Nabi. Apa kata Nabi? Kamu memang salah, karena kamu bertempur di bulan haram. Tetapi kesalahan mereka lebih berat daripada kesalahan kalian. Ya, kenapa? Karena mereka telah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Maka turunlah ayat ini membolehkan yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fih. Mereka bertanya padamu wahai Muhammad tentang berperang di hukum berperang di bulan haram. Qul qitalun fihi kabirun. Katakanlah perang di situ dosa besar. Tetapi kalau seandainya kita diserang, kita di posisi diserang, boleh kita membalas. Ya, sidang jemaah. Hukum yang ke-13. Ayatnya ayat 207 balik. Ayat 217. Betul tuh? Ambola cok nak kena protes 13 proses pengharaman khamar. Khamar kau apa? Minuman keras. Pertama prosesnya ada 3 kali itu. Ya. La taqrabus shalah wa antum sukara. Itu yang kedua. Yang pertamanya apa? Surat Al-Baqarah ayat 219. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Katakanlah padanya itu dosa besar. Wa manafi'un linnas, tapi dipandang bermanfaat oleh manusia. Khamar itu ada gunanya. Kecil orang, kalau awak acok meminum tua khamar, minuman keras, awak bebas dari penyakit caciang. Gimana? Mabuk caciang di dalam. Nah, dan kedua, kecil orang bebas dari sakit gula. Sakit gula. Ibu tahu tuak itu sering digunakan untuk obat sakit gula. Sehingganya kalau awak larang orang minum tuak, jangan minum tuak aja, haram tu pak. Ambo sakit gula. Supaya jangan dilarang minum tuak, hanya mengaku sakit gula. Kobek kok. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada manfaat, tapi itu dosa besar. Itu pertama, membantah pola pikir dulu. Dan kedua, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu dekati solat sedangkan kalian mabuk. Kamu mabuk, ya, jangan dekati solat mabuk. Setelah itu apa? Lah mulai dilarang, ada pelarangan. Tadi pola pikir, sekarang mulai pelarangan. Yang ketiga, apa lagi yang ketiga? Rijusun, najis, ditetapkan haram, ditetapkan haram. Ya, jadi sidang jemaah dan rahmati Allah,
Yang ketiga, dinyatakan, diputuskan hukumnya haram. Jadi surah Al-Baqarah 209 balik. Ampe balik masalah harta yatim. Harta yatim ayat 219. Ayat 220, maaf. 220. Harta yatim. Menjaga harta yatim. Qul islahun lahum khairun, menjaga harta yatim. Yang ke-15, larangan menikahi wanita-wanita musyrik. Wanita musyrik. Ya, nah, bolehkah orang Islam menikahi Ibu Sukmawati? Ya, hanyalah tuwonya Ustaz, iya. Ya, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kalian nikahi orang-orang musyrik sampai dia beriman. Ya. Di sini ada terbagi juga ya. Nanti ahlul kitab. Ini musyrik secara umum ya. Itu ayat 221. Sidang jemaah yang rahmati Allah, tentang wanita ahlul kitab ada khilafiyah. Yang laki-laki muslim boleh nikah dengan wanita non muslim ahlul kitab. Ya, laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Wanita Yahudi dan Nasrani. Ini pendapat pertama. Tapi sebagian melarang, karena itu termasuk musyrik yang dimaksud dalam ayat. Ya, melarang. Sebagian membolehkan, sebagian melarang. Jadi sedang jemaah di luar itu, di luar Alkitab, maka tetap hukumnya tidak boleh musyrik. Tapi wanita muslimat, apakah sama hukumnya wanita muslimat dengan laki-laki muslim menikah dengan ahlul kitab? Wanita muslimat tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Dulu ada artis nama Jamal Mirdad menikah dengan Dek Mancaliat Lydia Kandauko. Nah, boleh lah. Jangan Mirdad tu nak pesantren dulu tu. Akhirnya menikahlah. Yang laki-laki muslim. Ada lagi namanya yang orang Padang ini siapa? Marsanda, siapa? Ya, dia menikah dengan laki-laki non muslim ya? Enggak. Oh, enggak. Siapa namanya? Asmiranda. Asmiranda nikah dengan peka. Mana baca itu tuh? Nama itu peka tuh. Wallahu a'lam. Sidang jamaah yang jelas, wanita muslimat tidak boleh menikah dengan non muslim. Apapun, yang penting non muslim, ya. Jadi hati-hati ibu, anak-anak gadis awak, kau punya teman dekat, dengan siapa dipantau tuh, ya nak. Jadi sedang jemaah rahmatullah, hati-hati itu. Terus yang ke-16, tidak boleh hukum larangan menggauli wanita haid. Al-Baqarah 222.
Fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhi wanita dalam waktu haid. Tapi sidang jemaah, kalau sudah dilewat waktu haid masih ada sesuatu keluar darah-darah, itu namanya nama istihadah namanya. Istihadah itu hukumnya sama dengan suci, ya. Dia wajib sholat. Kemudian ke-17, larangan mendatangi wanita dari pintu belakang. Jangan salah pintu, itu maksudnya. Ke-18 ayatnya 223. Ayatnya 223. 18 hukum sumpah. Hukum itu ayat 224 sampai 225. Dua ayat. 224 sampai 219 hukum ilah. Ibu-ibu tahu enggak masalah ilah ini? Ambo enggak tahu dah. Dengarkan baik-baik, Bu. Ilah. Ilah. Bagian dari hukum cerai. Ya, ini sudah. Nomor berapa tuh? 19. Ini harus tahu nih, Bu. Ini bagian daripada hukum nikah cerai. Suami mengilah istri. Beda dengan talak. Ada ilah, ada fasakh, ada talak. Laki-laki harus tahu nih, wajib tahu laki-laki ini, ya. Bahasa Arabnya gini ya. Titik. Bahasa Arabnya. Ilah. Bahasa Arabnya. Pernah dengar kau? Tak pernah dengar kau? Itu mangko di keterangan waktu ini. Ilah ini si suami kesal sama istri, tiap pulang sampai jari yang saya terwi, ya. Jadi ini ilah ini suami yang kesal sama istri, atau setiap suami pulang istri kau merepet-repet tarui pancing emosi suami. Kata suami, kalau begini caranya, saya tidak akan mau menyentuhmu selama 4 bulan. Tidak akan singgung kau lain. Pernah mengalami itu? Kau tak lempahin dari rumah kau 4 bulan. Kamu udah pai dakwah. Aduh, kini kan gerakan 4 bulan. Itu ndak ilah tu dah. Ya nak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, suami bersumpah, demi Allah, aku tidak mau lagi menyentuhmu selama 4 bulan. Itu dulu adalah cara, salah satu bentuk cerai di zaman jahiliyah. Tapi dulu itu bertahun. Pokok setahun kok ada ndak kam pulang-pulang. Setahun kok ada ndak kam sakamar je kau. Wah. Dulu. Berarti ada. Setahun tu nya ketampilan cek lain. Nah, di zaman Islam dirubah hukumnya. Ilah itu 4 bulan. Ini ayatnya. Surat Al-Baqarah
ayat 226. Lillazina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhurin. Orang-orang yang mengilak istrinya, ya, maka masa itu arba'atu ashhurin, sampai bulan. Sampai bulan. Sidang jemaah dirahmati Allah, ini apa namanya? Menggeser dari istri itu selama 4 bulan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tetapi kalau nyolah mengecean ambo bersumpah dengan nama Allah 4 bulan kamu saya ilah. Bahasa awak tu, bahasa piaman, mailak. Itu ibu tu. Itu kan bahasa awak tu. Bahasa piaman kau dalam Quran. Pokok sampai bulan kau ada mailak dari kau. Baranyi ndak, anu dah kau pakai kato. Kalau baranyi, nyepai selai. Kalau di masuk-masuk kalau masuk bajunya, kamu udah, biarlah dia pai lai kamanu. Nak kata tujuan dia orang malai. Tu. Misalnya kau pakai anu. Iya, pakai sumpah. Oh, suami bersumpah. Jadi ilak tu suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Maksimal dalam Islam tu sampai bulan. Ada pendapat yang berbeda, tapi pendapat pertama 4 bulan. Jadi bersumpahnya, apa risikonya? Kalau dia datangi istrinya, rupanya dek sedang berang kau. Aku bantu rancak nama. Bantu aku sedang rancak di dunia kau mah. Sampai bulan kau demi Allah dia nak kanu lah. Nak bantu kau lah. Bantu inyo senano. Sampai bulan. Rupa sebulan. Dibayarnya mah lagak dalam rumah kau. Inyo majatuan nila ketika orang rumah sedang kada pua. Kiranya orang baralek acok pada ketika telah bima lagak taruh isinya. Kau nak bisa kada? Paniang inyo babalik nyo gauli istrinya sabalun ilaknya habis, mako bayar kafarat. Bayar ndak nyo kan bernazar sampai bulan, bersumpah sampai. Kalau seandainya talangga dinyo sabalun sampai bulan selesai, bayi ke parai. Maila-ilak juga. Bayi ke parai. Pernah ibu dengar ke parai tu? Enggak nikah lagi. Jadi boleh pakai akad, ya. Nah, setelah 4 bulan ternyata sampai bulan tadi kasus pertama dia melanggar menggaul istrinya sebelum 4 bulan. Bayar kafarat. Ya kan? Tak kurang ada hujan menyapi pato. Menyapi alek tukang ke rumah, hari hujan. Acara rumah kok minum udah ada kan mangga udah berang-berang panah. Enggak duduk lo, sabarlah. Ambillah kopi kau udah kok kopi nama dewa buat ketika pertama kenal juda dulu nama. Lah panjang ni. Gabah tampinang kau. Setelah gabah tampinang kau, khilaf sahabat, apa ulama? Apakah harus dengan kata-kata atau enggak? Nanjale kalau luncukui waktunya bayar kafarat. Kasih makan 10 orang.
kasih makan 10 orang. Jadi kalau ada kawan awak mailah istrinya, inyo pulang ke rumah istrinya mambi alet tukang, awak intai-intai selai. Kau dapat makan siang awak kau. Inyo kamu ya keparat kau. Ya. Tapi apabila sudah habis waktunya, setelah habis waktunya 4 bulan, ternyata dia tidak datang ke istrinya. Kece istrinya melang santiangnya, bekonya membanas itunya. Inyo membanas itunya. Matu, sampai bulan kau pulang mak. Inyo tak tahu dah. Selama 4 bulan tu suaminya kau acak ikut reuni. Ya sok waspada tu. Jadi awak mana nan santiang ke suami kau cari-cari ya. Sadang acak reuni tu ndak gitu. Nah, ketika tu sedang jemaah rahmat Allah, 2 perkara. Kalau dia tidak pulang, sudah lewat di 4 bulan, maka dipanggil oleh pengadilan. Maka ketika itu bisa 2 kejadian. Kalau dia tidak merespon, pengadilan boleh menjatuhkan cerai. Pengadilan boleh menjatuhkan cerai. Ini artinya apa itu? Ila itu pintu talak. Ila itu pintu. Hati-hati tu. Maila je. Itu kibatnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang awak kau kemenangan santiang. Beku ujungnya manyasa juga. Manyasa. Tidak ada orang kau dan sanang mencari pasangannya. Sidang jemaah menang santiang. Contoh Abu Yusuf. Kece Abu Yusuf bertangkal istrinya. Kece istrinya, ambo nak kamu ngecek-ngecek. Setiap ditanya nyo anak, nyo marah anu jo, mana ngipi nak bisa mengecek, nak mau ngecek. Bangkit lo pandai Abu Yusuf. Kalau engkau tidak ngomong, ndak kau jawab kece ambo sampai subuh datang, jatuh talak ambo. Jatuh kiroyo aniangnya kareh hatinya lapan ni Abu Yusuf kau subuh lebih tiba je kau yo kareh hati aja. Oh bayo kau cari kau tiba subuh tu namanya talak muqayyad. Talak muqayyad. Awak menalak istri awak dengan suatu ketentuan. Kalau melangkah juga kaki kau keluar sampai di pintu, jatuh talak ambo. Itu muqayyad namanya. Selagi nyo ndak tiba di pintu, itu jawab begini ya, pintu dapur, pintu luar, pintu mana? Ambo bisa bernostalgia. Mudah-mudahan dimaafkan oleh saudaramu. Ambo paham talak muqayyad ko dari rangkai ambo laki-laki. Jadi istri pertama dari bapak ambo tu, bapak ambo ko nya Tamek Jawa namanya, almarhum. Maka beliau adalah pendakwah pertama di Mentawai tahun 68. Yang mendirikan masjid Mentawai pertama itu di Matotonan itu ayah, di sekitar Matotonan itu. Jadi ambo dikandung di Mentawai, dibawa pulang setelah umur 3 tahun. Maka kakak dari ambo itu namanya Mentawardi. Ardi bumi, Ardi, al ardu bumi, ya nak? Mentawai. Jadi namanya bumi Mentawai. Jadi Mentawardi, beliau insinyur Mentawardi. Itu kakak kandung. Dia lahir di Mentawai. Beberapa orang lahir di Mentawai. Sidang jamaah rahmat Allah, kecik bapak ambo cerita. Ambo kete-kete, bakok bacarai. Kalau kamu pamor piaman tu bau uai panggilnya. Kalau istri bapak, bakok bacarai apa juai. Cerita lah bapak ambo. Nyoberang kalau melangkah sampai ke pintu,
jatuh talak ambo. Bang mau ditalak mau ditebak. Itu talak muqayyad namanya. Jadi kita mula paham talak muqayyad. Jadi basarek talak. Jadi Abu Yusuf katanya, kalau nak ngomong sampai subuh jatuh talak ambo. Memang nampak dusta ibu saudara kan. Gengsi kau tahan tarikh kau. Sebagaimana wanita tidak mau dahulu menyatakan cinta, begitulahnya budak mula minta maaf dulu dah. Jadi mau pasal laki-laki tarikh, anca awak saya minta maaf tarikh. Jadi nak sidang jemaah, rupanya istrinya kau tahan santiangnya. Wanita kau semua sedunia. Allah nak panik, mengadulah ke Abu Hanifah. Nyo murid kesayang Abu Hanifah kau. Imam Abu Yusuf ketok pintu dini hari. Imam baca rokok, bagi kau ceritanya. Kalau ndak mengecek sampai subuh jatuh talak ambo. Kece Abu Hanifah pulanglah dulu, beko ambo ke situ. Jangan sampai tiba subuh, mam, beko aja. Ya, sampai lah, pulang dulu. Lampai subuh, indah tiba Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf lah putar-putar, cari nak tiba dah. Kau subuh kan tiba dah. Hilang lo dan kau panjang lo, kau menyesal lo kau. Rupa tak ada orang azan. Al azan subuh orang, Abu Hanifah kau nak tiba lo. Oh, malah langsung meledak tangis istrinya mendengar azan. Lah azan orang itulah jatuh talak nama kau. Itulah salah-salah menyalah lah. Itu tu. Baru kau menyesal. Ya nak, ini kadang-kadang ikut kau. Bertantan tiang kau ujungnya menyesal. Saling-saling menyalahi. Dan tiba-tiba datang Abu Hanifah. Kenapa kalian? Kata Abu Yusuf, "Betul Imam, tadi Imam berjanji sebelum subuh tiba. Kau lah talak Imam baca kau lain. La jatuh talak nama aku mah." Kata siapa talak aja tu Ya bukan mengecek. Kalau nak mengecek inyoko sampai subuh, sampai azan subuh, talak jatuh. Siapa mengecek subuh masuk? Tadi orang azan mah, dah ada orang azan. Itu kawan aku dan suruh azan tadi itu. Itu bukan azan subuh, tapi temanmu. Jadi sedang jemaah, kalau ada orang bersengketa suami istri, langkahnya tetap didamaikan. Sabuk kalau wacara ini kali nanti wacara itu awak provokasi lah banyak saja jangan. Ya nak, kalau tu acaranya maka tetap langkahnya didamaikan. Pelok. Ya nak, baang ko rumah ambo ko ndak anu lai. Nyo ndak elok dah. Nyo kambo ko ndak elok dah. Tapi kan anak-anak le eloknya lai. Anak-anak dipertimbangkan ya. Ya. Ini pertanyaan. Jadi sedang rahmat Allah, ila itu kalau seandainya sudah cukup 4 bulan terus belum juga dia balik, maka ketika itu urusan ini dikembalikan kepada pengadilan. Ya, kepala pengadilan. Apakah nantinya bercerai atau tidak, itu nanti di pengadilan. Kemudian sedang jemaah rahmat Allah, cara babaliak ala cukui ampe bulan. Cara babaliak khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan apakah sah tanpa kata-kata ambo babaliak, ambo rujuk kepada engkau. Apakah sah pakai kata-kata? Harus pakai kata-kata atau sah dengan digauli saja? Sidang jemaah, sebagian pendapat tanpa kata-kata, tiba-tiba nyo gauli istrinya, nyo makin selampu, nyo kunci pintu tanpa kata-kata. Sah enggak ilaknya? Menurut ulama sebagian sah. Oke sah, tapi bagaimana kasusnya? Ketika itu terhalang oleh haid, bendera merah, tidak bisa. Wakatulah tiba gua bendera merah, bolehkah dengan kata-kata saja?
maka dibolehkan. Jadi solusinya dua. Kalau terhalang dengan perbuatan, maka boleh dengan kata-kata, atau dengan perbuatan saja tanpa kata-kata. Itulah yang disebut dengan ilah. Ini yang kurang dipahami, kurang disosialisasikan tentang hukum fikih. Ada dalam surat Al-Baqarah, ya, yaitu ayat 226.